Apa mungkin golok itu ada di lemari itu? Coba kamu periksa, Ru. Ah, oga bang, abang aja deh. Sumpah aku gak berani bang. Ampun deh Ru, kamu bener-bener penakut banget. Mendapati penolakan dari Daru, akhirnya aku memutuskan untuk memeriksa sendiri isi dari lemari tua tersebut. Dengan harapan, aku akan menemui keberadaan golok milik Aki yang mungkin tersimpan di dalamnya. Bagaimana bang? Ada apa enggak? Untuk sesaat lamanya kini aku memeriksa isi dari lemari milik Aki dan Nini. Walaupun saat ini keberadaan Nini sudah tidak ada lagi dan Aki tengah dalam kondisi tidak sadarkan diri, aku tetap merasakan rasa sungkan untuk memeriksa isi dari lemari tua ini. Dan entah ini hanya perasaanku saja atau bukan, saat ini aku tetap merasakan kehadiran Aki dan Nini yang tengah mengawasi perbuatanku ini. Ada bang? Tanya Daru begitu melihat aku yang hanya terdiam terpaku dalam memandang isi dalam lemari. Mendengar pertanyaan yang terucap dari mulut Daru tersebut, seketika itu juga aku memutuskan untuk memulai mencari keberadaan golok milik Aki di dalam lemari. Di antara helai demi helai pakaian yang kini telah aku singkap, aku masih belum bisa juga menemukan keberadaan golok milik Aki. Hingga akhirnya di saat aku memutuskan untuk membereskan kembali helaian pakaian yang telah kuberantakan, tanpa sengaja aku melihat keberadaan sebuah cincin yang bermatakan batu hitam kecil teronggok di sudut dalam lemari. Apa itu bang? Tanya Daru begitu melihat aku yang tengah mengenakan cincin tersebut. Tanpa memberikan jawaban apapun, aku segera menutup pintu lemari lalu kembali duduk di sisi Daru. Bagus ya Ru, ucapku sambil memamerkan cincin yang aku temukan di dalam lemari. Sepertinya punya Aki ya bang? Tanya Daru seraya memegang mata cincin yang tengah aku kenakan. Entahlah Ru, aku belum pernah melihat Aki mengenakan cincin ini, jawabku sambil memandang ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 1 malam. Sebaiknya kita tidur aja yuk bang, percuma kita nungguin Aki seperti ini. Aku yakin gak bakal ada perubahan apa-apa pada Aki, ujar Daru seraya bangkit dari duduknya. Hush, gak boleh ngomong gitu Ru. Tapi memang ada benarnya juga sih omongan kamu itu. Setelah menghabiskan teh dan kopi yang tersisa, akhirnya aku dan Daru memutuskan untuk meninggalkan kamar Aki dengan terlebih dahulu menutup jendela kamar. Tidak seperti malam-malam biasanya. Kini aku merasakan detik demi detik waktu yang berlalu seperti berjalan dengan lambat. Dan aku merasa mungkin ini adalah efek dari ketiadaan bapak di rumah ini. Sial, kenapa aku jadi susah tidur seperti ini? Makiku di antara keberadaan Daru yang tengah tertidur dengan pulasnya. Entah sudah berapa kali aku mencoba untuk membolak-balikan tubuhku ini guna mencari posisi nyaman yang sekiranya akan membuat aku tertidur. Tapi kini bukannya rasa mengantuk yang datang menghampiriku. Pikiranku kini mengembara jauh pada sosok Nini dan Uwak Odah yang sudah tiada. Mungkin bagiku pribadi sosok wajah Nini yang terbayang di dalam pikiranku ini sangatlah tidak menakutkan. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan imajinasiku akan sosok Uwak Odah. Brengsek. Makiku kembali dalam hati seraya berusaha untuk menghilangkan bayangan menyeramkan akan sosok Uwak Odah. Mudah-mudahan bapak akan segera pulang. Selepas dari makianku itu, aku mencoba kembali untuk memejamkan mata ini. Hingga akhirnya di antara rasa mengantuk yang mulai datang menghampiri, aku seperti merasakan adanya sesuatu yang terasa basah dan menimbulkan sensasi rasa dingin di tangan kananku yang tergeletak di sisi Daru. Keenggananku untuk membuka pejaman mata ini telah memberikan aku sebuah pilihan untuk mencari tahu penyebab dari basah di bagian kasur itu dengan cara meraba-raba bagian kasur yang terasa basah. Dan di saat itulah aku mendapati sebuah kenyataan bahwa ada sebagian tubuh Daru yang terasa basah. Ya ampun Daru, bangun Ru, jorok banget sih kamu.
tegurku tanpa membuka pejaman mata ini. Hentakan halus telapak tanganku pada tubuh Daru sepertinya tidak membuat Daru bergeming dari tidurnya. Mendapati hal tersebut, aku kembali menyentuh tubuh Daru dengan hentakan yang lebih keras. Dan sepertinya hal tersebut juga tidak berpengaruh kepada Daru yang sepertinya malam ini tengah tertidur dengan pulasnya. "Daru!" makiku dengan suara keras seraya membuka pejaman mata ini. Rasa kesal yang aku rasakan karena Daru masih saja terlelap dalam tidurnya telah membuat aku memutuskan untuk bangkit dari posisi tidur lalu menolehkan pandangan mata ini ke arah Daru. Di antara rasa nanar yang masih kurasakan pada kedua mata ini, aku melihat sesuatu yang mungkin akan menjadi pengalaman pertamaku dalam bertemu dengan sesuatu yang tidak kasat mata di rumah ini. Kini di antara bau amis darah yang mulai tercium oleh indera penciumanku, aku melihat keberadaan sosok wanita tengah terbaring dengan wajahnya yang menoleh ke arah samping kanan. Keadaan rambutnya yang panjang dan tergerai terlihat menutupi itu secara utuh. Dari perawakan tubuh yang diperlihatkannya, sepertinya wanita yang tengah tertidur saat ini adalah sosok wanita yang sangat tidak asing dalam pandangan mataku ini. Ini pasti aku salah lihat. Ini gak nyata, sangkalku atas pemandangan yang ada di depan mataku ini. Secara refleks, kini ku mencoba untuk menutup serta mengucek kedua mataku ini dengan telapak tangan. Sial, makiku begitu merasakan perih di bagian bola mataku sebelah kanan. Dan seiring rasa perih yang aku rasakan itu, aku mencium bau amis darah terasa semakin menyengat. Bahkan bisa dikatakan aroma bau amis darah itu seperti menempel di hidungku ini. Astagfirullah, apa mungkin yang menempel di hidungku ini adalah, ucapku sambil berusaha untuk merasakan sesuatu yang basah dan melekat di bagian hidungku. Di antara detak jantungku yang semakin berdegup kencang, aku hanya bisa membaca doa-doa keselamatan yang sekiranya akan membuat aku terbebas dari situasi yang menyeramkan ini. Tapi sepertinya Tuhan malam ini belum berkehendak untuk mengabulkan doa-doaku itu. Seiring dengan meregangnya jari jemari tangan yang menutupi kedua mataku ini, kini aku mendapati kenyataan bahwa sosok menyeramkan itu belum menghilang. Bahkan bisa dikatakan aku ini terjebak pada situasi yang lebih menyeramkan. Saat ini aku melihat keberadaan dari perut wanita itu terlihat membesar serta berdenyut-denyut dengan denyutannya yang kasar. Sedangkan di sisi bagian tubuh yang lain, aku juga melihat keberadaan posisi lutut wanita itu seperti memposisikan diri layaknya seorang wanita yang hendak melahirkan. Gumpalan darah segar yang keluar di antara kedua lututnya nampak membasahi gaun tidur dan juga kasur tempatnya terbaring. "Daru! Ru!" gumamku seraya menutup kembali jari jemari tanganku yang sebelumnya telah aku regangkan. Rasa mual yang aku rasakan saat ini kini semakin bertambah menjadi akibat dari bau amis darah yang tercium semakin menyengat hingga akhirnya secara perlahan tapi pasti rasa mual yang aku rasakan ini kini sudah tidak bisa untuk tertahan lagi. Aku segera memuntahkan seluruh isi perutku ini pada telapak tanganku yang tengah menutupi wajah. Dan kini begitu aku merasakan bahwa aku belum selesai dalam memuntahkan semua isi perutku ini, aku segera menyingkirkan telapak tanganku dan membiarkan muntahanku itu terhembur mengotori tubuh dan wajah dari wanita yang ada di sisiku ini. "Ya ampun bang, abang kenapa?" Dengan terdengarnya suara dari seorang lelaki yang sudah tidak asing di telingaku ini, aku melihat wanita itu menuruni tempat tidur lalu mengibaskan tangannya untuk membersihkan kotoran muntahan yang mengotori wajah dan tubuhnya. Dan kini, di antara rasa nanar yang membuyarkan pandangan mataku ini, aku mendapati sosok wanita itu telah berubah menjadi sosok lelaki yang sangat kukenal. Daru, gumamku dalam rasa bingung. "Ah, abang gila, abang kenapa sih?" tanya Daru dengan memperlihatkan ekspresi kesalnya. Mendapati bahwa kini aku hanya terdiam dalam respon perkataannya itu, Daru kembali menaiki tempat tidur lalu mengguncang-guncang kedua bahuku dengan tangannya. "Istighfar bang, abang kenapa?
muka abang kok jadi pucat begini?" ujar Daru tanpa berani menyentuh wajahku yang penuh dengan kotoran muntahan. Dingin dan merasa lemas, ya itulah yang aku rasakan saat ini. Dalam pandangan nanar yang mulai menggelapkan tatapan mataku ini terlihat Daru menuruni tempat tidur, lalu berlalu pergi meninggalkan kamar. Sementara itu di sisi lain, entah sudah berapa lama aku terbaring dalam ketidaksadaran ini. Sinar cahaya matahari yang masuk melalui celah lubang angin menyinari kedua kelopak mataku ini dengan kehangatannya. Di antara kesadaran yang belum sepenuhnya tersadar, kini aku menyadari kalau aku saat ini tengah terbaring di kamar ibu. Untuk sesaat, tatapan mataku mencari keberadaan ibu, Kak Dira, dan Daru di kamar ini. "Bu," panggilku pelan. Keinginanku untuk beranjak dari tempat tidur kini terpaksa aku urungkan begitu merasakan rasa pening di kepala ini. "Bu," seiring dengan panggilanku untuk yang kedua kalinya ini, terlihat ibu memasuki kamar lalu menghampiriku. "Akhirnya kamu sadar juga, Nang," ucap ibu sambil mengambil gelas dan mangkuk yang berada di atas meja. Sepertinya ibu telah mempersiapkan semuanya itu di saat aku belum sadarkan diri. "Kak Dira dan Daru kemana, Bu?" tanyaku seraya melihat ke arah jam dinding yang telah menunjukkan pukul 9 pagi. "Mereka sedang mencuci sekaligus menjemur kasur kamu," jawab ibu di antara tegukanku pada segelas air teh manis yang sudah tidak terasa hangat lagi. "Kamu semalam kenapa, Nang?" Selepas dari pertanyaan itu, ibu kini menyuapkan sendok yang berisikan bubur ke mulutku. Rasa lapar yang aku rasakan saat ini sepertinya adalah efek dari kejadian yang aku alami semalam. "Entahlah, Bu, Danang juga gak mengerti. Sepertinya semalam itu Danang seperti melihat sesuatu." "Kamu melihat apa?" tanya ibu dengan penuh rasa selidik. "Danang seperti melihat Wak Odah tidur di samping Danang." "Astaga, Nang," ujar ibu sambil menggelengkan kepalanya. "Kamu itu udah besar, Nang. Masa iya sih kamu masih percaya dengan hal seperti itu? Mana ada orang yang udah meninggal bisa ada di kamar kamu?" Seiring dengan perkataannya itu, terlihat ibu mengembangkan senyumnya. "Mungkin kamu hanya masuk angin. Sebaiknya sekarang kamu segera minum obat sebelum sakit kamu itu bertambah parah," saran ibu seraya memegang keningku. Dan sepertinya jika ibu telah berkata seperti ini, apapun penjelasanku mengenai kejadian semalam pasti akan dengan serta-merta dibantahnya. "Jangan cerita yang aneh-aneh ya, Nang. Ingat, bapak kamu belum pulang. Nanti ibu bisa repot kalau sampai adik dan kakak kamu ketakutan," pesan ibu sebelum berjalan meninggalkan kamar. Sepertinya memang benar dengan apa yang dikatakan oleh ibu. Adalah sebuah hal yang tidak masuk akal jika seseorang yang telah meninggal dapat kembali dan menampakkan wujudnya di hadapanku. Dan apa yang telah dikatakan oleh ibu itu kini telah menghadirkan keyakinanku bahwa apa yang telah aku alami itu tidak lebih daripada efek dari rasa lelah aku yang telah melakukan aktivitas membersihkan rumah seharian. Ditambah lagi, aku harus tidur menjelang pagi dikarenakan aku harus menjaga Aki. Sebenarnya aku gak sakit, jadi buat apa aku beristirahat seperti ini? Ucapku, seraya beranjak bangun dari tempat tidur, lalu berjalan menuju ke halaman belakang untuk menemui Kak Dira dan Daru yang tengah mencuci pakaian. "Nang," tegur Kak Dira, begitu melihat kehadiranku di halaman belakang. Keberadaan Daru yang terlihat tengah menimba air kini menolehkan pandangnya ke arahku. "Semalam kamu kenapa, Nang?" tanya Kak Dira. Begitu aku telah mengambil posisi duduk di sisinya. "Enggak kenapa-napa. Mungkin aku hanya masuk angin aja." "Iya, parah tuh Bang Danang. Habis deh semalam itu badan aku penuh dengan muntahannya," ujar Daru yang berbalas dengan gelak tawa Kak Dira. "Mata sebelah kanan kamu agak merah itu, Nang." Sejujurnya saat ini aku merasa terkejut begitu mendengar perkataan Kak Dira yang mengatakan bahwa mata kananku terlihat agak kemerahan. Karena jika memang benar apa yang telah dikatakan oleh Kak Dira saat ini, maka hal ini mengindikasikan bahwa kejadian yang telah aku alami semalam adalah sebuah kejadian yang nyata. "Masa sih, Kak?"
Tanyaku karena merasa masih belum yakin dengan perkataan Kak Dira. Iya bener bang, mata sebelah kanan abang itu agak terlihat merah. Ujar Daru berusaha meyakinkanku kalau apa yang telah dikatakan oleh Kak Dira memang benar adanya. Sementara itu, detik waktu yang terus berjalan kini telah mengantarkanku dan keluarga pada pukul 5 sore. Terlihat ibu berjalan memasuki kamar Aki dengan turut serta membawa tungku kemenyan yang telah dibakarnya. Wangi aroma kemenyan yang menyebar ke seluruh rumah, seperti mengusik kenyamanan Daru dan Kak Dira yang sedang asyik menonton siaran televisi. Aku mau mandi dulu ujarku seraya hendak melangkah menuju ke kamar mandi. Tapi belum sempat aku melangkahkan kaki ini ke kamar mandi, Kak Dira kini mencengkeram pergelangan tanganku untuk menghambat pergerakanku ini. Kakak duluan nang, mules nih perut kakak, ucap Kak Dira sambil memegangi perutnya. Mendapati hal tersebut, kini tidak ada pilihan lain bagiku selain harus mengalah. Dan kini begitu Kak Dira mendapati anggukan kepalaku, Kak Dira langsung berlari menuju ke kamar mandi. Udah, nonton dulu aja bang. Mendengar perkataan Daru tersebut, aku segera duduk di sisi Daru untuk menyaksikan siaran televisi yang tengah menyiarkan acara cerdas cermat antara sekolah dasar. Tapi belum beberapa lama aku dan Daru terlena dalam menyaksikan acara tersebut. Terdengar suara Kak Dira yang memanggil namaku dan Daru dari arah kamar mandi. Kak Dira apa-apaan sih bang? Pakai teriak-teriak seperti itu, gerutu Daru tanpa memalingkan pandangannya dari layar televisi. Udah biarin aja Ru, nanti kalau Kak Dira emang perlu banget dengan kita, pasti akan manggil lagi. Selepas dari perkataanku itu, sepertinya perkataanku itu kini laksana sebuah doa yang telah dikabulkan oleh Tuhan. Keberadaan dari suara teriakan Kak Dira yang memanggil nama kami untuk yang kedua kalinya kini telah mengantarkan langkah kaki kami menuju ke kamar mandi. Ada apa sih kak? Ganggu aja, gerutu Daru begitu melihat Kak Dira yang menyembulkan wajahnya dari balik pintu kamar mandi. Tolong timbain air dong, airnya habis nih. Makanya kalau mau mandi lihat dulu. Kalau kayak gini kan jadi nyusahin orang, ujarku yang berbalas tawa kecil Kak Dira. Iya maaf. Ya udah, nanti aku mengisi langsung dari halaman belakang rumah aja, ucapku sambil mengajak Daru menuju ke halaman belakang. Sepertinya akan hujan ya bang. Perkataan yang terucap dari mulut Daru seketika itu juga memancing pandangan mataku untuk menatap ke arah langit. Nampak terlihat sekumpulan awan hitam yang telah membuat suasana di sore hari ini terlihat gelap. Sepertinya iya Ru. Ya udah, aku yang nimba, kamu yang mengisi airnya ke kolam ya, usulku yang berbalas anggukan kepala Daru. Melihat langit yang semakin gelap dan hembusan angin yang terasa semakin kencang, aku memutuskan untuk segera mengeluarkan tali timba ke dalam sumur. Sebentar Ru, ucapku begitu telah memasuki uluran tali timba untuk yang ke-7 kalinya. Butir-butir keringat kini terlihat mulai membasahi kaos yang aku kenakan. Iya bang, santai dulu, aku juga capek. Selepas dari perkataannya itu, Daru melepaskan kaos yang dikenakannya, lalu duduk di kursi jongkok yang biasa dipergunakan untuk mencuci pakaian. Untuk sesaat pandangan mataku dan Daru terarah pada pepohonan yang berada di halaman belakang. Ayo bang, lebih baik kita mulai lagi. Aku gak nyaman kalau harus berlama-lama melihat pepohonan itu, pinta Daru agar aku kembali melanjutkan menimba air. Keberadaan dari posisi tali timba yang telah kembali aku ulurkan ke dalam sumur, kini secara perlahan aku tarik kembali ke atas. Kok berat banget ya, gerutuku dalam hati begitu menyadari aku belum bisa menarik ember dari dalam air. Mendapati hal tersebut, aku mengarahkan pandangan mata ini ke dalam sumur guna mencari tahu penyebab dari begitu susahnya aku untuk menarik tali timba. Aneh, sebenarnya apa yang menyebabkan tali timba ini susah untuk ditarik? Tanyaku seraya memandang ke arah riak air yang berada di dasar sumur.
"Kenapa bang?" tanya Daru yang merasa heran melihat aku yang memandang ke dalam sumur. "Nggak tahu nih Ru, sepertinya ada yang tersangkut," jawabku seraya mencoba kembali menarik tali timba dan berakhir dengan kegagalan. Melihat hal tersebut, Daru hanya tertawa kecil tanpa memberikan bantuannya. "Bantu aku Ru," ucapku dengan rasa kesal karena melihat Daru yang hanya bisa tertawa dalam melihat penderitaanku ini. "Ah, palingan abang pasti mau nakut-nakutin aku lagi kan?" "Sumpah Ru, abang gak bohong." Melihat ekspresi wajahku yang tidak sedang bermain-main, Daru segera beranjak dari duduknya lalu menghampiriku. Untuk sesaat pandangannya terlihat menatap ke dalam sumur. Keberadaan dari tali timba yang masih berada di dalam genggamanku kini disentak-sentakannya. "Iya, sepertinya ada yang nyangkut bang. Ya udah biar aku aja." Dengan perawakan tubuhnya yang lebih besar daripada aku, Daru mengambil tali timba dari tanganku, lalu mencoba untuk menarik tali timba tersebut. "Gimana Ru? Bisa apa enggak?" Tanpa memperdulikan pertanyaan yang terucap dari mulutku, Daru terus berusaha untuk menarik tali timba tersebut dengan pandangannya yang sesekali menatap ke dalam sumur. Hingga akhirnya, di saat Daru kembali menghentakkan tali timba tersebut dengan hentakannya yang keras, terlihat tali tersebut mulai bergerak dan tertarik sedikit demi sedikit menuju ke atas. "Ampun deh, kok berat banget sih bang?" gerutu Daru yang berbalas dengan pergerakan bahuku yang menyatakan bahwa aku tidak mengerti dengan apa yang tengah terjadi saat ini. Mendapati hal tersebut, Daru kembali mengarahkan pandangannya ke dalam sumur. Suara gemericik air yang jatuh dari dalam ember sesekali menimbulkan gema suara di dalam sumur. "Apa itu bang?" ucap Daru seraya menghentikan tarikan tali timbanya. Ekspresi wajahnya kini terlihat seperti seseorang yang tengah memastikan sesuatu atas apa yang telah dilihatnya. Mendapati hal tersebut, aku langsung mengarahkan pandangan ke dalam sumur. Blum! Suara gema yang tercipta dari sebuah benda yang terjatuh dari ember ke dalam air kini telah membuat aku dan Daru hanya bisa saling bertukar pandang dalam benak tanya. "Tadi itu apa bang?" "Abang gak tahu Ruh, tapi pasti benda itu yang telah menyebabkan tali timba ini sulit untuk ditarik." Seiring perkataanku itu, aku dan Daru kembali mengarahkan pandangan ke dalam sumur. Suara kumandang azan maghrib yang mulai terdengar kini menyadarkanku dan Daru bahwa hari telah beranjak menuju malam. "Ya udah, ini ember yang terakhir Ruh," ucapku begitu melihat Daru yang telah berhasil menarik ember ke atas lalu menuangkan airnya ke dalam ember yang digunakan untuk mengangkut air ke bak mandi. "Aku duluan yang mandi ya bang," ujar Daru yang berbalas anggukan kepalaku. Kini terlihat Daru membawa ember tersebut dan menuangkannya ke dalam bak mandi melalui celah yang berada pada dinding kamar mandi. Sebuah celah yang memang diperuntukkan untuk pengisi bak mandi. "Kak Dira, cepetan kak, udah mau maghrib nih. Daru mau mandi," teriak Daru sambil berjalan masuk ke rumah. Setelah mengikat tali timba pada kayu penopang sumur, aku segera menyusul Daru yang telah masuk dalam rumah. Dan setibanya aku di dalam rumah, terlihat keberadaan Daru yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. "Kak Dira, cepetan dong, lama banget sih di kamar mandinya." Kembali Daru menegur Kak Dira agar segera mempercepat mandinya. Dan teguran Daru tersebut kini hanya berbalas suara gemericik air yang terjatuh di ubin kamar mandi, yang menandakan bahwa Kak Dira masih berada di dalam kamar mandi. "Namanya juga perempuan Ru, pasti mandinya lama," ucapku seraya berjalan meninggalkan Daru. "Udah sholat nang?" tegur ibu begitu melihat kehadiranku. Kini pandangan matanya kembali terarah ke layar televisi. "Mandi juga belum bu? Tuh, kehadirannya lama banget di kamar mandi," ucapku sambil menghempaskan tubuh di kursi. Mendengar perkataanku tersebut, nampak ibu mengernyitkan dahinya. "Kak Dira?" "Iya bu, Kak Dira." "Loh, emang kenapa bu?" tanyaku yang merasa heran dengan kalimat penegasan yang terucap dari mulut ibu. Dan kini tanpa menjawab pertanyaanku, ibu segera beranjak dari duduknya lalu berjalan menuju ke pintu kamarnya
Dan setelah membuka pintu kamar tersebut, ibu kembali menutupnya. "Jangan ngaco kamu, Nang. Tuh, kakak kamu ada di dalam kamar, baru selesai sholat." Di antara keberadaan ibu yang kembali menghempaskan tubuhnya di kursi, aku segera berjalan ke kamar untuk memastikan perkataan ibu. Tapi belum sempat aku membuka pintu kamar, kini pintu kamar tersebut telah terbuka, diiringi dengan kehadiran Kak Dira yang keluar dari dalam kamar. "Kamu kenapa, Nang?" tanya Kak Dira begitu melihat aku yang hanya berdiri terpaku dalam menatapnya. Tanpa menjawab pertanyaan Kak Dira tersebut, aku segera berlari menuju ke kamar mandi. Dan sesampainya aku di kamar mandi, terlihat keberadaan Daru yang sudah tidak berada lagi di depan pintu kamar mandi. Kekhawatiranku akan terjadinya sesuatu yang buruk menimpa Daru kini telah memaksa aku untuk segera mengetuk pintu kamar mandi guna memastikan keadaan Daru saat ini. Daru? Gumamku di antara rasa percaya dan tidak percaya dengan sosok Daru yang ada di hadapanku ini. "Aduh bang, abang kenapa lagi sih?" Dari ekspresi wajah yang diperlihatkan oleh Daru, sepertinya Daru merasa sangat tidak nyaman dengan tatapan mataku yang memandangnya seperti orang aneh. "Kak Diranya mana, Ru?" "Iya mana aku tahu bang. Tadi aneh banget tuh Kak Dira," sungguh Daru sambil berjalan keluar dari dalam kamar mandi. "Aneh bagaimana, Ru?" "Tadi itu bang, setelah Kak Dira keluar dari dalam kamar mandi, Kak Dira melototin aku tanpa alasan yang jelas. Mungkin dia merasa kesal karena telah terganggu mandinya," terang Daru sambil mengusap-usap rambutnya yang masih terlihat basah. "Lantas sekarang Kak Diranya di mana?" tanyaku berusaha untuk memperjelas akan sosok Kak Dira yang telah dilihat oleh Daru. "Tadi sih ke halaman belakang bang, tapi kalau sekarang mungkin udah ada di kamarnya." Seiring perkataan Daru tersebut, aku mengarahkan pandangan mata ini ke arah pintu rumah yang mengarah ke halaman belakang. Terlihat pintu tersebut sudah dalam keadaan terkunci. "Kalian sedang apa di sini?" Mendengar suara teguran ibu yang terdengar secara tiba-tiba, kini menyadarkanku untuk memberikan isyarat kepada Daru agar tidak menceritakan apa yang telah aku dan Daru bicarakan. Enggak sedang apa-apa bu," jawabku seraya mengembangkan senyum. "Pasti kalian belum pada sholat kan?" tanya ibu kembali sambil melangkahkan kakinya memasuki kamar mandi. "Kalau boleh, Danang wudhu duluan bu," ucapku sambil menyerobot masuk ke dalam kamar mandi. Melihat hal tersebut, ibu hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Kamu nggak mandi, Nang?" tanya ibu begitu aku telah selesai mengambil wudhu. "Badan Danang masih nggak enak bu," jawabku beralasan. Ternyata apa yang telah aku alami semalam kini telah memberikan manfaatnya. Dan kini tanpa menunggu adanya perkataan lebih lanjut dari ibu, aku segera mengajak Daru untuk beranjak pergi meninggalkan kamar mandi. Tepat pada pukul 9 malam, gerimis hujan yang telah turun selepas maghrib tadi kini telah berubah menjadi curah hujan yang lebat. Sesekali aku bisa merasakan hembusan angin yang masuk melalui lubang jendela kamar. Sepertinya ibu masih menonton TV. Gumamku seraya merebahkan tubuh ini di atas tempat tidur. Samar-samar masih terdengar suara siaran televisi yang tengah menyiarkan acaranya. "Ru," tegurku memecah keheningan. Daru yang telah memejamkan matanya kini terlihat membuka kembali pejaman matanya. "Kenapa bang? Kamu tadi udah dengar sendiri kan perkataan Kak Dira? Apa kamu percaya?" tanyaku kepada Daru. Mungkin pertanyaanku kepada Daru inilah sebuah bentuk pertanyaan dari keinginanku yang ingin lebih meyakinkan lagi atas kesimpulanku yang mengatakan bahwa di rumah ini telah terjadi sesuatu yang aneh, dan sesuatu yang aneh itu bisa saja terhubung dengan sesuatu yang bersifat gaib. Percaya nggak percaya sih bang. Tapi daripada aku harus bertengkar dengan Kak Dira karena hal itu, lebih baik aku bilang percaya aja deh, jawab Daru seraya bangkit dari tidurnya. "Menurut kamu, apa yang dikatakan Kak Dira itu janggal apa enggak?" "Ya janggal lah bang. Jelas-jelas dengan mataku ini aku melihat Kak Dira keluar dari kamar mandi sambil mendelikan matanya ke arah aku. Masa tadi dia bilang enggak melakukan seperti itu?" ucap Daru dengan perasaan jengkelnya.
Mungkin Daru memang layak untuk merasa jengkel karena mendapatkan penjelasan dari Kak Dira yang menyatakan bahwa di saat Kak Dira keluar dari dalam kamar mandi, Kak Dira melihat aku dan Daru masih berada di halaman belakang dan tengah menimba air dari sumur. Entahlah Ru, aku harus percaya dengan siapa? Mendengar perkataan aku tersebut, kini Daru menolehkan pandangannya ke arahku. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidaksenangannya atas perkataanku itu. Jadi, maksud abang omongan aku ini bohong? Bukan gitu, Ru. Bisa jadi omongan kalian berdua ini benar. Kalau aku boleh jujur, aku emang merasa ada yang aneh dengan rumah ini. Seiring perkataanku, entah mengapa aku merasakan bulu kuduk di tengkukku ini seperti meremang. Hembusan angin yang sedikit menggetarkan daun jendela kamar seolah-olah memberikan peringatan kepada aku agar tidak lagi melanjutkan pembicaraan ini. Aku kok jadi merasa merinding ya bang, ucap Daru dengan polosnya. Iya Ru, abang juga merasa gitu. Cukup lama juga aku dan Daru terdiam dengan pandangan menatap ke seluruh sudut kamar. Sepertinya baru kali ini aku merasakan rasa takut di rumah yang sudah sedari kecil aku tinggali ini. Dan entah karena keyakinan aku yang sudah tersugesti oleh perkataan Daru yang mengatakan bahwa dirinya merasakan merinding, aku kini merasakan bahwa memang ada sesuatu yang tengah mengawasi gerak-gerik kami di rumah ini. Suara putaran pada gagang pintu kamar ini menyadarkan kami dari keterpakuan. Keinginanku untuk tidak mengalami sesuatu yang menyeramkan malam ini sepertinya kini ditentukan oleh pergerakan dari pintu kamar yang secara perlahan mulai terbuka. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Metamorfosis 2015, akun Wattpad. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Demikianlah warisan. Nantikan bagian berikutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.